pagi semua. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita belajar tentang pelajaran agama. Dan sebelum kita mulai pelajaran agama untuk hari ini, terlebih dahulu ada ini kita terlebih dahulu dan kita akan berdiri kita dalam doa dan kita akan berdiri. Ya. Semua berdiri. Berdiri semua. Ya. 2, 3. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu saya akan absen dulu. Aurel, Hadir, Pak. Cece, Hadir, Pak. Alexa, Hadir, Pak. Tristan, Cece, Hadir, Pak. Alexa, Hadir, Pak. Tristan, Joshua, Pierre, Hadir, Pak. Yesi, Hadir, Pak. Nifa, Pierre, Arlan, Hadir, Pak. Yes, Raifa, Hadir, Pak. Lei, Hadir, Pak. Johan, Hadir, Pak. Justin, Hadir, Pak. Noel, Hadir, Pak. Olive, Hadir, Pak. Aid, Hadir, Pak. Elo. Hadir, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Sehat semua? Pada pelajaran kita hari ini, kita akan belajar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang mengalami buta. Ya, ini kita akan dilihat. Silakan lihat dulu gambar itu, simak gambar itu, dan apa yang sedang terjadi di dalam gambar tersebut. Ya, lihat, cermati apa yang sedang terjadi dalam gambar tersebut. Tema pelajaran kita hari ini adalah Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan. Ambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Silakan buka Alkitabnya di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dari bacaan itu nanti maka kita bisa melihat apa yang sedang terjadi
di dalam gambar yang sudah Bapak bagikan hari ini. Lihat di gambar itu, baca dulu Alkitabnya. Baca Alkitabnya. Ya, dibaca Alkitabnya apa yang sedang terjadi di sana. Ya, apa yang sedang dilakukan oleh Yesus pada gambar tersebut. Yang menjadi kompetensi dasar kita pada pelajaran ini adalah Limited. dengan tema kita hari ini adalah Yesus sanggup menyembuhkan, yang terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Beberapa hal yang perlu kita pelajari adalah yang pertama, memahami karya Allah. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara Yesus menyembuhkan. Dan yang ketiga adalah merumuskan hal-hal yang sudah Yesus lakukan. Jadi dalam topik ini, Yesus menyembuhkan, kita akan membahas tentang bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus ini adalah seorang yang buta sejak lahir. Dia seorang yang buta sejak lahir. Dan ketika Yesus datang ke Yerikho bersama dengan orang banyak, bersama dengan murid-muridnya, dia datang ke Yerikho. Bartimeus mendengar. Bartimeus tidak bisa melihat karena matanya sudah buta. Tapi Bartimeus mendengarkan apa yang disampaikan orang-orang, apa yang sedang dibicarakan orang saat itu, bahwa Yesus akan berkunjung ke Yerikho. Nah, ketika Yesus datang ke Yerikho, Bartimeus mendengar. Lalu dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil dan membawa Bartimeus di depan Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus melakukan mukjizat. Yesus menyatakan kuasanya bahwa sakit penyakit, masalah yang dihadapi oleh Bartimeus sembuh.
Bartimeus bisa melihat. Lalu dia meloncat, lalu dia bahagia, lalu dia senang karena Bartimeus sudah sembuh. Bartimeus memuji Tuhan, senang dia karena matanya yang buta telah disembuhkan. Memahami pengetahuan tentang karya jika sudah dibaca, maka silakan isi lembaran ini sesuai dengan apa yang sudah kamu lihat di dalam gambar itu, sesuai juga yang ada di dalam Alkitab pada Markus pasal 2, ulangi, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Silakan diskusikan dulu, nanti diisi lembaran ini, apa yang ada di sana dan dijawab pertanyaan ini. Ya, bisa? Bisa? Bisa. Mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, angkat tangan. Ya, silakan diisi nak ya. Isi lembarannya, silakan kerjasama dengan kawannya sehingga soal itu bisa selesai. Ya, dijawab. Diskusikan apa yang ada di lembaran pertanyaan itu. Silakan cermati dulu, lihat dulu, silakan bekerja sama, ya, bersama dengan teman-teman, lalu satu orang yang akan menulis pelajaran itu. Ya. Bicarakan dengan kawan-kawan, ya, dengan kawan-kawan. Diisi pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Tuliskan berapa orang yang terlihat pada gambar. Berapa orang yang ada di dalam gambar? Coba lihat berapa orang. Nah, tulis di situ. Ya. Coba lihat dulu. Dibaca pertanyaannya, dijawab sesuai dengan lihat dulu. Pertanyaan dilihat di gambarnya. Ya. Diskusikan di kelompokmu masing-masing. Diisi berapa orang itu? Ada pertanyaan di situ. Berapa orang itu? Ada pertanyaan di situ. Ya. Sudah dijawab sesuai? Sudah. Ya, sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan ya? Oke. Sudah dikerjakan? Nikmati dulu namanya. Lihat gambarnya. Nikmati dulu gambarnya, cermati apa yang sedang terjadi di gambar. Cermati dulu gambarnya, cermati apa yang sedang terjadi.
nak. Silakan lihat gambar itu nak. Diri gambarnya, baru dijawab pertanyaannya. Sudah? Sudah? Sekarang kita akan dengarkan presentasi kelompok 1 dari apa yang sudah mereka lihat di gambar itu, dan kita akan menyaksikan bersama apa hasil diskusi dari kelompok 1. Bersiap-siap juga kelompok 2 dan kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan di dalam kelompok masing-masing. Sekarang kita akan beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah dipelajari pada hari ini. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Sudah. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Ada? Ada? Tidak ada? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 2. Kelompok 2. Presentasikan. Ya. Mari kita dengarkan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, silakan duduk nak. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kita akan dengarkan hasil kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, perhatikan di sini. Hari ini kita akan belajar bagaimana
bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sedang mengalami sakit buta. Di Yeriko, ya, suatu hari Yesus berjalan menuju kota Yeriko. Di dalam perjalanannya ada seorang orang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus ini mengalami sakit penyakit. Sakit penyakit yang dia alami itu adalah sakit buta. Ya, coba kita tutup mata dulu sekitar 1 menit. 1, 2, 3. Kita buka. Nah, ketika kita menutup mata, ada yang bisa kita lihat? Tidak. Bagaimana situasinya? Gelap. Ketika kita tutup mata, maka kita akan melihat bahwa tidak ada, semua gelap. Bartimeus ini sedang mengalami sakit penyakit yang namanya buta sejak dan kerjanya hanya meminta-minta di pinggir jalan. Jadi kalau ada orang berjalan, dia mendengar orang itu sedang berjalan, maka dia berbicara. Maka dia mengulurkan tangan berbicara. Dia meminta, dia mengulurkan tangan dari orang tersebut. Dia meminta sesuatu dari orang tersebut. Hanya hidup dari belas kasihan orang. Ya, kalau ada orang yang pergi lewat di situ, Bartimeus sudah tidur di pinggir jalan. Lalu dia mengulurkan tangannya meminta sesuatu dari orang yang sedang lewat. Dan orang yang memberikan itu, orang yang sedang lewat itu memberikan dia mungkin uang, diberikan kepadanya mungkin makanan atau sesuatu yang bisa menjadi makanan buat Bartimeus pada saat itu. Maka suatu hari berjalanlah Yesus dengan murid-muridnya, berjalan menuju kota Yeriko. Di dalam perjalanannya, lalu dia mendengar bahwa orang sedang membicarakan, Yesus akan lewat di jalan ini menuju kota Yeriko. Orang banyak lewat. Bartimeus mendengarkan orang berbicara, hari ini ada yang lewat di jalan ini. Hari ini ada Yesus mau lewat di jalan ini. Maka siap-siap oranglah yang akan di mana Yesus itu akan lewat. Mereka siap-siap melihat kedatangan Tuhan Yesus. Orang di sekitar kota itu senang karena Yesus mengunjungi mereka. Yesus bersama dengan murid-murid yang hadir bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak kami bisa lihat bagaimana kisah Bartimeus di dalam kitab Markus pasal 10 ya, ayat 46 sampai 52. Yesus berjalan. Bartimeus sudah duduk di pinggir jalan. Orang lain, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Orang bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga membicarakan, ada Yesus mau datang di kota kita. Ayo sama-sama untuk hidup ini. Ketika dalam perjalanan itu Bartimeus mendengar, wah, ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus mau lewat di kota ini. Maka orang-orang senang. Bartimeus dia bangkit berdiri lalu berseru, Yesus, Yesus, Anak Allah, tolonglah. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Markus pasal 10
ayat 46 sampai 50. Dia berkata apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lihat di Alkitabmu nak. Ayo, lihat di Alkitabmu. Kita sama-sama baca itu. Ya, apa perkataan Bartimeus kepada Yesus. Kita baca ya pada ayat 47. Mulai dari Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 1, 2, 3. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sekali lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak. Ya, Yesus sedang berjalan, lalu dia mengikuti dari belakang. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka ketika orang banyak bersama-sama dengan dia, dan Yesus mendengar apa perkataan daripada Bartimeus. Bartimeus bangkit, berkata, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah. Yesus berbalik tidak? Berbalik. Yesus berbalik. Lalu berkata apa? Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Kepada siapa Yesus berkata seperti itu? Bartimeus. Panggil dia, ambil dia, bawa dia kepada. Lalu ketika Bartimeus diambil oleh murid-muridnya, dibawa kepada Yesus, lalu Yesus menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Bartimeus. Bartimeus sembuh? Sembuh. Lagi Bartimeus sembuh? Sembuh. Bartimeus itu sembuh. Dia bisa melihat. Ya, dia bisa melihat kembali. Dia meloncat-loncat. Dia begitu gembira. Dia begitu senang karena Yesus sudah menyembuhkan. Bartimeus ini adalah anak daripada Timeus. Ya, tetapi karena dia mengalami sakit buta, setiap hari pergi ke kota. Kalau ada orang lewat, dia mengulurkan tangannya. Dia meminta belas kasihan orang yang sedang lewat. Nah, Yesus datang ke dunia memberikan kesembuhan. Hari ini kita belajar Yesus sanggup menyembuhkan. Kita sama-sama katakan, Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus itu luar biasa. Ya, Bartimeus sudah tutup mata, matanya sudah tertutup, tidak bisa melihat apa-apa. Setiap hari ya dikasih belas kasihan orang, dikasih makan orang, dia tidak bisa melihat apa yang sedang dia makan, apa yang sedang dia minum. Ya, tapi Yesus hadir menyembuhkan Bartimeus. Coba lihat di Alkitab bagaimana Bartimeus pada ayat ke-50. Bagaimana sikap Bartimeus? Ia segera berdiri. Ia segera berdiri. Ia segera berdiri. Ia segera berdiri. Dan Yesus berkata, kuatkanlah hati. Yesus berkata, Yesus kuat. Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Maka dia ambil ini Bartimeus, sembuhkan.
Bartimeus senang. Bartimeus bagaimana? Senang. Bahagia. Kenapa dia bahagia, nak? Karena Yesus telah menyembuhkan. Kemudian matanya terbuka. Matanya terbuka. Ya, matanya terbuka. Dia melihat. Dia bisa melihat alam ini. Dia bisa melihat matahari. Dia bisa melihat orang-orang. Dia bisa melihat betapa besar kota. Ya, dia bisa melihat. Wah, ini. Kalau dulu dia tidak bisa melihat. Ada orang berbicara tapi dia tidak lihat di mana orangnya. Apakah tinggi orangnya, pendek orangnya, atau sedang duduk orangnya, atau sedang apa. Tapi ketika matanya sudah terbuka, maka dia bisa melihat. Ada sukacita besar yang didapatkan oleh Bartimeus. Ada sukacita besar yang didapatkan oleh Bartimeus. Kita lihat di dalam gambar ini, coba lihat. Yesus satu-satunya yang menjadi penolong, penyembuh, yang memberi kesembuhan. Yesus satu-satunya yang mampu memberi kesembuhan. Ya, lihat di gambar masing-masing. Ya, ada Bartimeus yang pegang tongkat, lalu ada Yesus yang murid-muridnya mencoba mengangkat dia. Ya, mengangkat siapa? Bartimeus. Maka Bartimeus sembuh, sukacita. Dia mengatakan bahwa pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ya. Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan. Kita sebutkan sama-sama. 2, 3. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena Bartimeus ini percaya, dia beriman kepada Yesus, maka dia sembuh. Hari ini nak, kita sudah belajar bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan disembuh. Bartimeus senang? Bartimeus bahagia? Bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena Yesus telah menyembuhkan sakit buta. Yesus telah menyembuhkan sakit buta. Bartimeus bisa melihat? Bisa. Bartimeus bisa melihat. Senang. Dia bisa melihat orang. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam materi kita hari ini, nak, ya, dalam materi kita hari ini yang Bapak sudah sampaikan dalam materi kita hari ini yang Bapak sudah sampaikan, bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus hari ini dan menyatakan bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus dan menyatakan kemudian Yesus pergi ke Yeriko. Maka dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, ada siswa kami yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Kepada siswa kami yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, berdiri. Di daerah mana Yesus menyembuhkan Bartimeus? Bartimeus itu disembuhkan di daerah Yeriko. Jadi ketika Yesus pergi ke kota Yeriko, maka di perjalanan itu dia bertemu dengan Bartimeus dan dia menyembuhkan Bartimeus itu yang selama ini mengalami sakit buta. Ada yang lain?
Ya, angkat tangan. Arla. Siapakah orang tua Bartimeus? Orang tua daripada Bartimeus adalah Timeus. 23. Timeus. Orang tua daripada Bartimeus adalah Timeus. Ya, jadi orang tuanya ini setelah anaknya saat Bartimeus ini, lalu Bartimeus selalu datang ke kota untuk meminta belas kasihan orang. Ya, meminta belas kasihan orang. Bagaimana Bartimeus mengalami sakit penyakit ini? Bagaimana Bartimeus ini sedang dalam kondisi tidak melihat? Bagaimana Bartimeus ini sedang dalam kondisi ya berjalan, makan, minum, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Yesus menyembuhkan dia, ya, ketika Yesus menyembuhkan dia, maka dia sembuh. Seperti ini, mari memahami pengetahuan tentang karya Allah. Bagaimana Yesus menyembuhkan? Bagaimana kuasa Allah dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepada kita. Siapa yang percaya kepada Yesus? Katakan kepada kita. Ya, siapa yang percaya kepada Yesus? Yesus sanggup menyembuhkanmu. Percaya kepada Yesus. Yesus sanggup melakukan sesuatu bagimu. Sanggup. Yesus sanggup memenuhi cita-citamu. Sanggup. Silakan turun nak, berikan tangan. Ya, Yesus sanggup melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Hari ini ya, kita sudah belajar bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kita juga mungkin mengalami berbagai persoalan. Kita juga mengalami pergumulan ya, tentang cita-cita kita ke depan. Yakin bahwa Yesus mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ya, anak-anak kami, hari ini kita sudah belajar bagaimana Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita orang percaya, kita orang Kristen harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan semua. Ya, kita punya Tuhan Yesus ya. Kita punya Tuhan Yesus. Ya, punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita makin nyanyi. Kita nyanyi satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Semua tepuk tangan ya. 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Silakan duduk. Jadi Yesus itu sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Ya. Yesus sanggup membuka jalan. Ya. Siapa yang cita-citanya jadi guru? Ada? Ya. Jadi dokter. Ada jadi dokter, jadi tentara. Ada yang jadi polisi? Ya, semua yang jadi polisi. Ya, semuanya itu membuka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan membuka jalan. Tuhan Yesus akan membuka jalan. Yesus
hari ini kita sudah belajar bagaimana karya Tuhan. Yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dari kelompok 3. Betul? Kelompok 2. Kelompok 1. Ya. Jadi semua hari ini jika kita percaya bahwa Yesus sudah melakukan sesuatu, maka dalam hidup kita pun Yesus sanggup melakukan sesuatu. Ya, Yesus sanggup melakukan sesuatu. Hari ini kita sudah belajar itu. Apa yang kita pelajari sekiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Minggu depan jangan lupa kita akan berkumpul kembali belajar seperti biasa. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan bangkit berdiri. Mari kita lipat tangan untuk mata anak-anak kami itu apa yang saya sampaikan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah datang ke dunia, Engkau telah datang ke dunia, dan Engkau telah dan Engkau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, yang luar biasa. Engkau menyembuhkan Bartimeus melihat, matanya yang buta bisa melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Apa yang sudah kami pelajari apa yang sudah kami pelajari pada hari ini, pada hari ini, sekiranya Tuhan Yesus sekiranya Tuhan Yesus meneguhkan meneguhkan iman kami, kepercayaan kami kepercayaan kami bahwa Engkau bahwa Engkau mampu mampu melakukan sesuatu bagi kami. bagi kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Kami akhiri pertemuan kami Kami akhiri pertemuan kami dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, menurut kami apa yang sudah dipelajari hari ini dari Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan. Ada yang sakit? Tidak. Semua sehat. Sehat. Kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Satu. Jadi,